Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Jumat tanggal 16 Desember 2022, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan dan renungan harian kita sesuai dengan Almanak Nas GKE. Sebelum kita bersama mendengarkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pada saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu lah yang boleh mengurapi kami, agar kami mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Galatia 4 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh dengan judul perikop tak ada lagi perhambaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ayatnya yang terakhir, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa kini, banyak orang-orang tua zaman dulu menyimpan dan memiliki, bahkan mempercayai adanya kekuatan lain di luar Allah, termasuk orang Kristen sekalipun. Mereka menjadi pewaris dari kepercayaan orang tua terdahulu untuk tetap meneruskannya sampai sekarang. Misalkan kekuatan roh-roh tertentu atau berupa benda yang sering disebut sebagai jimat. Kekuatan ini disembah sedemikian rupa sehingga diadakan ritual-ritual khusus dengan sesajen yang dijadikan persembahan. Dan itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari keselamatan selama hidupnya. Merujuk kepada firman Tuhan yang dimaksudkan orang-orang seperti ini, mereka belum akil balik, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mereka tidak tahu membedakan mana yang baik dan buruk untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sedangkan ahli waris seperti ini bukanlah ahli waris yang berasal dari kehendak Allah sebagai Bapa yang seharusnya itu yang kita ikuti. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam suratnya Paulus menyebutkan bahwa jemaat Galatia ini telah berlaku bodoh. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Hal ini terjadi sebelum kedatangan Kristus, karena setiap orang berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan di situ bahwa mereka orang Yahudi meski sudah menjadi anak perjanjian, mereka tidak ada bedanya dengan hamba karena mereka masih hidup dalam perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Sedangkan orang Galatia sendiri
mereka hidup menghambakan diri pada roh-roh dunia. Padahal Rasul Paulus pernah memberitakan kabar baik kepada mereka dengan gambaran yang sangat jelas. Itu kita bisa lihat dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Berita ini adalah bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk membebaskan mereka dari semua tuan yang selama ini membelenggu kehidupan mereka. Hal inilah yang membuat mereka memperoleh kasih karunia dari Allah dan diangkat menjadi anak Allah sebagai ahli waris untuk keselamatan kekal yang selama itu mereka cari. Dan itulah hal yang benar yang harus mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansinya yang dapat kita ambil melalui firman Tuhan pada hari ini? Ketika kita telah mengaku percaya dan mengikuti Yesus, artinya kita mau hidup sebagai anak-anak Allah dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, dengan mencari keselamatan melalui roh-roh yang ada di dunia ini. Padahal keselamatan itu telah dianugerahkan Allah kepada kita untuk saat ini, baik di dunia dan untuk hidup yang kekal nantinya. Janganlah kita menyia-nyiakan keselamatan tersebut dengan penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, agar hidup kita ini lebih berarti dan menjadi ahli waris yang sesungguhnya sebagai anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan karena pada saat ini Engkau tetap senantiasa menyertai kehidupan kami di berbagai kondisi keadaan kami masing-masing. Dan kami tetap menyerahkan diri kami melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ini menjadi suluh dan pedoman bagi kami untuk menjalani keseharian kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dan juga pelayanan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki, agar tetap berada di jalan-Mu yang benar dan tepat. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan biarkanlah pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami menjadi sia-sia, tetapi itu dapat berarti dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal diam dalam kehidupan kami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami bagi gereja GKI-Mu dimanapun boleh berada, terkhusus di wilayah Resort GKI Puruk Cahu. Tuhan senantiasa boleh memberikan yang terbaik melewati setiap program, perencanaan, dan kegiatan, sehingga segala sesuatu dapat berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan tentunya membawa kemajuan dan pengaruh yang baik dalam setiap kehidupan bergereja dan pelayanan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau juga boleh memakai GKI Resort Puruk Cahu untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan berkatilah setiap orang-orang yang bekerja di dalamnya, baik dari MPH Resort dan bidang sekretariat dan siapapun yang ikut dalam membantu
kemajuan dalam setiap pelayanan di Resort GKI Puruk Cahu ini. Engkau boleh memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Bahkan dalam setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam wilayah Resort Puruk Cahu pun, Tuhan juga ikut turut campur tangan, menyediakan yang terbaik dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap pelayanan mereka juga. Terutama juga Tuhan, untuk jemaat Ico Pakat di Rulingkin, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati dan menyertai setiap hal yang boleh terjadi, baik dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dan usaha mereka. Biarlah Tuhan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan, agar segala sesuatu itu dapat menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan, agar dalam setiap persekutuan dan pelayanan-Mu di gereja jemaat Ico Pakat di Rulingkin ini, Engkau tetap memberikan kemudahan dan kelancaran melewati setiap program dan kegiatan yang boleh direncanakan. Biarlah itu juga dapat membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan jemaat, dan juga tentunya dapat memberikan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan yang ada di jemaat Ico Pakat di Rulingkin, Tuhan juga selalu mengulurkan tangan-Mu dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk dapat mereka ambil dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa apabila saat ini jemaat-Mu dalam keadaan sakit, Tuhan selalu memberikan pemulihan dan kesembuhan, agar setiap pengharapan, kesabaran selalu tersedia dalam kehidupan mereka, dan juga Tuhan boleh memberikan apa yang terbaik melewati setiap usaha yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan Murung Raya di Puruk Cahu ini, kiranya Engkau juga boleh memberkati dan menyertai para pemimpin yang ada, agar mereka senantiasa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, dan juga boleh diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan, baik dalam masyarakat dan dalam gereja-Mu. Dan kami serahkan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menjauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Inilah Tuhan seru doa kami, biarlah kasih penyertaan Tuhan berada dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan menyertai setiap kehidupan kami masing-masing pribadi. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.